Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di komunitas kami di Lamongan Dev. Sekarang yakni meetup, sudah sampai meetup ke-6. Meetup ke-6 ini sedikit spesial ya. Materinya ada 2. Kemarin-kemarin cuma 1 kayaknya. Jadi susunan dalam mengikuti aturan Zoom Meet ini, peserta wajib mematikan mic saat meetup sedang dimulai. Serta direkomendasikan untuk open video saat mengikuti Meet. Terus nanti tanya jawab dalam room Zoom atau langsung melambaikan tangan via Zoom. Susunan acaranya dalam meetup ini mempunyai 2 susunan acara, yakni yang pertama membahas tentang Python, yang langsung nanti diisi oleh Mas Indri selaku Python Programming Antusias. Durasi dalam materi pertama yakni sekitar 45 menit plus tanya jawab. Nanti tanya jawab langsung dijawab oleh yang bersangkutan. Untuk materi yang kedua, yaitu bergaji dolar di kampung halaman, diisi langsung oleh Bapak Juang Salas Prabowo, yakni founder dari Coding Gampang. Durasi dalam materi ini sekitar 30 menit plus tanya jawab. Setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh materi yang bersangkutan. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh komunitas Lamongan Dev. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebar virus-virus kecintaan terhadap dunia teknologi. Dan kegiatan ini insya Allah akan selalu diadakan setiap bulan. Jadi nanti kritik dan saran kalian akan sangat membantu kami dalam mengembangkan komunitas kami. Untuk materi yang pertama, kita langsung saja lempar ke Mas Indri untuk mengisi meetup kali ini. Silakan Mas Indri untuk mengisi meetup untuk yang materi pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adam. Langsung saya share screen. Oke, langsung saja akan saya mulai. Selamat datang di Lamongan Dev yang pertama-tama. Terima kasih sudah join. Sini saya akan mengenalkan bahasa pemrograman Python. Jadi, apa sih bahasa apa? Perkenalan dulu. Nama saya Indigo Randika Rohimansyah, alamat dekat, kecamatan dekat. Pengalaman Linux developer di distro CentOS tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian menjadi full stack developer di PT Iklanku Indonesia Cemerlang 2019 sampai 2020. Kemudian sekarang bekerja di PT Yavira Digital Teknologi 2020 sampai sekarang. Untuk Instagram saya username-nya Indigo Randika, GitHub Indigo Randika, dan Telegram juga Indigo Randika. Jadi apa sih Python? Nah, Python yang kita bahas kali ini bukan Python ular, tapi Python yang kita bahas adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Bapak Guido van Rossum pada tahun 1991. Jadi, nama Python diambil dari acara sirkus, yaitu Monty Python. Itu adalah acara sirkus kesukaannya Bapak Guido van Rossum ini. Nah, kenapa sih harus pakai Python? Jadi, Python ini mudah dimengerti, merupakan bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian, Python ini dinamis. Dinamis karena bisa menggunakan paradigma fungsional, object oriented, dan Python ini dinamik menggunakan paradigma oriented
dan procedural. Kemudian mobile apps dan lagi hype di kalangan data science, robotics, machine learning, data analis, dan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, sebelum selanjutnya, ini ada beberapa bahasa contoh codingan untuk menampilkan Hello World. Yang pertama C++. Untuk menampilkan Hello World, C++ ini banyak sekali codingan. Kita harus import package-nya, terus kita bungkus dengan main. Kalau Java, kita harus membungkus dengan kelas, dan di dalamnya ada public static void, dan kita harus untuk print-nya sistem out println. Lalu untuk di Python ini sangat-sangat simple. Kita hanya mengetikkan print hello world untuk menampilkan sebuah string. Nah, untuk instalasinya, si Python ini kita langsung buka saja. Untuk instalasinya kita buka di situs python.org. Nah, kita download dulu. Untuk pengguna Windows kita harus mendownload. Kalau Linux itu sudah ada. Untuk Windows kita download. Tinggal kita klik yang ini. Python 3.92. Itu untuk download. Untuk instalasinya seperti install aplikasi biasanya. Kemudian kita lanjut ke variabel. Jadi variabel di Python ini langsung simple. Kita hanya isi variabelnya, nama variabelnya. Di sini ada contoh variabel dengan tipe data string, yaitu nama variabelnya adalah data dan nilainya ini string, tipe string lambungan def. Dan yang kedua ada variabel tipe data integer. Nah, variabelnya ini data angka yang nilainya ini integer 100. Kemudian ada variabel dengan tipe data float. Tipe data float ini nama variabelnya dan ini nilainya. Nah, kita langsung lanjut ke kondisi. Kondisi di Python. Ada kondisi if. Kondisi if ini adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai true atau benar. Langsung saya contohkan untuk kondisi if ini. Nah, ini untuk codingannya, kondisi if. Nah, nilai 9 jika lebih dari 7, maka akan mengeksekusi yang ini. Print ini akan dieksekusi. Kemudian di bawahnya ada if lagi. 9 lebih dari 10. Ini maka tidak akan dieksekusi. Nilai 9 itu tidak lebih dari 10. Kemudian ada kondisi if else. Kondisi if else ini adalah jika kondisi bernilai true, maka akan dieksekusi pada if. Maka akan dieksekusi. Maka akan saya menampilkan selamat Anda lulus. Jika 3 tidak lebih dari 7, maka akan menampilkan yang ini, yang else. Bernilai false. Kemudian ada kondisi elif, merupakan lanjutan atau percabangan dari logika dari kondisi if. Sini ada contoh skripnya. Variabel, saya mempunyai variabel hari ini yang bernilai string, tipe data string, minggu. Nah, ini akan menuju ke if. Pertama-tama akan if hari ini sama dengan Senin, apakah di variabel hari ini itu Senin, ternyata ini Minggu. Berarti nanti akan tereksekusi di elif yang terakhir ini. Kemudian loop di Python. Loop akan dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Nah, ini untuk kondisi true.
akan saya langsung contohkan while di Python. Nah, pattern ini. Nah, ini ada variabel count yang bernilai 0. Jika 0 kurang dari 9, maka akan menampilkan the count is print variabelnya, nilai dari variabel. Kemudian count akan ditambahkan 1 sampai 9. Jika sampai 9, maka dia akan keluar dari perulangan. Kemudian ada for loop di Python mempunyai kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Masih for loop ini seperti kayak for each-nya di PHP. Untuk for loop Python, di sini ada variabel angka yang terdapat di array, dibungkus dengan array, atau kalau di Python itu list. For x ini untuk aliasnya, in angka akan ngeprint x. Kita coba. Nah, ini adalah hasil dari for loop-nya. Jadi akan mengeprint semua yang ada di dalam variabel ini. Jadi si for loop ini bisa untuk loop string dan list. Ini termasuk list. Kalau di bahasa pemrograman lain itu array. Kalau di Python namanya list. Kemudian kita lanjut ke kelas dan function yang ada di Python. Jadi untuk membuat function itu menggunakan def. Def itu untuk function. Terus kita lanjutkan dengan nama fungsinya, kurung buka dan kurung tutup. Kemudian titik 2 dan enter. Nah, untuk di Python ini kita tidak perlu kurung kurawal atau titik koma untuk mengakhiri program. Jadi ini kelebihan Python, lebih simpel. Untuk membuat kelas ini cukup mudah juga. Kita tinggal mengetikkan kelas spasi nama kelasnya, kemudian titik 2, dan di dalamnya kita isi program yang kita inginkan. Saya akan contohkan. Saya akan membuat function. Nah, di dalam sini bisa untuk diisi dengan parameter atau langsung kita kosong. Kita tinggal enter. Lalu kita ketikkan program yang ingin kita inginkan. Ini saya akan ngeprint string. Nah, untuk memanggil si function ini, kita hanya tinggal memanggil untuk hello, nama hello tanpa titik koma untuk mengakhiri. Nah, ini adalah hasilnya. Lambungan dev mantap. Lalu yang kedua adalah kelas. Untuk membuat kelas, mengetikkan kelas, kasih nama kelasnya. Lalu titik 2, kita enter. Nah, di sini kita bisa menambahkan function. Lalu kita print. Nah, untuk memanggil kelas ini, saya akan membungkusnya dengan, saya akan membuat variabel hello yang akan saya panggil kelasnya hello.
Saya akan print. Untuk memanggil function, kita titik oke. Ini sudah memanggilnya oke, kita keluar. Itu untuk kelas dan function di Python. Dan kita akan lanjut untuk pip. Jadi pip ini merupakan program untuk manajemen paket di Python. Paket Python itu merupakan sebuah modul yang berisi kode-kode Python, dan isi paket ini bisa kita import ke dalam program kita. Jadi kalau misalkan dari si pip ini, untuk kalau kita punya program, kita bisa menguploadnya ke dalam paket. Nah, di py.py.org ini kumpulan paket-paket yang bisa kita install. Untuk menginstalnya, kita masuk ke terminal atau konsol. Kita tinggal mengetikkan pip install lalu nama paketnya. Misalkan nama paketnya Selenium. Maka akan otomatis untuk mendownload dan menginstalnya. Untuk mengaksesnya, kita langsung panggil Selenium lalu import. Ini adalah contoh untuk memanggil paket. Ini nama paketnya, dan ini adalah fungsinya, WebDriver. Kita juga bisa membuatnya secara langsung, jadi misalkan tanpa diupload. Saya sudah membuat ini contoh untuk paketnya. Saya membuat function yang bernama jumlah. Ada parameter A dan B, ada dua parameter A dan B. A dan B ini untuk saya jumlahkan, saya masukkan lagi ke variabel result A ditambah B. Lalu kita return. Akan saya return. Nah, untuk memanggilnya, ini kita tinggal import spasi nama filenya, nama paketnya. Kemudian di sini saya membuat variabel yang berisikan nama paket titik. Nah, titik jumlah ini adalah fungsinya. Function dari ini contoh. Ini fungsinya. Lalu ini parameternya 4 dan 3. Saya ganti 10. Saya print. Nah, hasilnya adalah 21. 10 ditambah 11 adalah 21. Jadi ini untuk memanggil paket yang kita buat tadi. Kita juga bisa menguploadnya di sini di py.org, py.org. Itu digunakan para developer yang lain. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Durasinya masih panjang nih kayaknya.
Langsung masuk sesi tanya jawab ini ya. Ya. Oke, sesi tanya jawab itu nanti bisa teman-teman via chat. Saya sendiri boleh tanya nggak, Mas? Di Python itu memang sesimpel itu dah. Jadi biasanya kan function diawali dengan kurung kurawal gitu kan, terus diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Tapi tadi saya lihat hanya satu titik. Titik Apa? dua, hanya titik dua. Titik dua gitu, iya. Hanya seperti itu saja atau gimana? Ya, Sesimpel jadi itu ya? Python ini sangat simpel. Untuk membuat, kita tidak perlu titik koma, atau untuk membuat function dan kelas, kita tidak perlu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Hanya menggunakan titik dua saja. Kita apa itu? Kayak tab. Misalkan ini. Untuk yang kelas. Nah, ini kalau misalkan kelas ini kan ada jarak tag. Nah, di Python itu ini sangat kalau misalkan tab saya hapus, ini akan error. Nah, ini tab ini untuk pengganti kurung kurawalnya. Jadi ada jarak tab. Kalau misalkan print ini, jadi di Python itu sangat simpel. Oke, teman-teman. Yang lain, barangkali ada pertanyaan, bisa langsung open mic lah. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk yang materi pertama ini? Itu ada pertanyaan dari Suko Widodo. Mas, biasa buat Python untuk kebutuhan apa? Web kah atau yang lain? Gimana, Mas? Jadi di Python ini kita juga bisa membuat web, untuk web juga bisa. Kita menggunakan package tambahan atau menggunakan framework. Yang paling terkenal itu framework Django dan Flex. Nah, kalau Django itu untuk, kalau web itu bisa untuk membuat web yang kapasitasnya besar dan kompleks. Kalau yang Flex ini adalah micro framework untuk web. Kalau IoT juga bisa di Python, ada package-nya untuk machine learning, artificial intelligence, itu juga bisa. Kebanyakan digunakan untuk data science dan artificial intelligence. Baik. Python sendiri itu katanya sekarang sedang menjadi
bahasa pemrograman yang paling populer ya. Itu Ya. saya jelek. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ada pertanyaan masuk, Mas? Permisi dari Syahrul Ramadan. Permisi untuk bekerja sebagai back-end developer dengan bahasa Python. Apa hanya cukup menguasai dasar-dasarnya? Untuk menguasai dasar-dasarnya itu perlu ya. Tapi untuk menjadi back-end itu ada tingkatan yang lain, advance. Jadi kita belajar dasar-dasarnya dulu, kemudian kita ingin menjadi back-end, kita belajar yang lain. Misalkan menjadi back-end web, kita harus belajar framework-nya. Yang paling populer itu sih biasanya Django. Kalau di perusahaan-perusahaan itu membutuhkan yang bisa menggunakan framework Django. Itu framework yang paling populer dengan bahasa pemrograman Python. Untuk belajar Python ini mudah, banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di YouTube, pembelajaran-pembelajaran artikel bahasa Indonesia itu udah banyak. Jadi untuk belajarnya lebih bisa cepat. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk materi yang pertama. Mas Indi, gimana? Jadi jika tidak ada yang tanya atau ingin tanya secara pribadi, bisa japri ke Telegram saya, bisa hubungi Telegram saya, atau mungkin ada waktu luang juga bisa ngopi-ngopi bareng untuk belajar dengan Python. Kalau nggak ada yang tanya, saya akan lanjut ke Ada pertanyaan materi lagi tuh selanjutnya. Mas, di chat itu Mas. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan Mas Dindi. Selanjutnya, yakni materi yang kedua akan langsung disampaikan oleh Bapak Juang Salas Prabowo. Waktunya 30 menit. Tanya jawab ya. Silakan. Dengar, Mas? Saya dengar Kak? Halo. Kak kerasa Mas? Oh ya, dengar. Kerasa? Iya. Agak kerasa. Oke. Itu ada ini Mas, Zoom. Permisi untuk bekerja sebagai backend, apa udah dibalas? Ya. Udah kelihatan ya? Screen saya ya. Nah. Sorry.
Oke ya, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bila kita sore hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Meetup Lamongan Dev. Ini insya Allah yang ke-6. Alhamdulillah kita di masa pandemi ini malah justru sering melaksanakan Meetup ya. Jadi karena memang keterbatasan kita nggak bisa mengadakan acara offline, tapi ternyata malah dengan online ini jadi sering ketemu, jadi sering ada Meetup. Ya, alhamdulillah ada hikmahnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi. Ini judulnya ini clickbait aja. Jadi bergaji dolar dari kampung halaman. Peluang berkarir di perusahaan luar negeri dengan menjadi freelancer atau remote worker. Jadi teman-teman sekarang ini bekerja di perusahaan luar negeri dengan kondisi perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat seperti ini itu sangat memungkinkan. Kalau dulu bekerja di luar negeri itu identik dengan TKI ya, atau TKW. Ada kerja ke luar negeri ya, ke Malaysia, jadi TKI ya, atau kemana kan gitu ya. Nah, tapi sekarang kita sebagai profesional, khususnya kalau di sini saya bahasa yang IT ya, itu sangat memungkinkan sekali kita bekerja di perusahaan luar negeri tanpa harus ke luar negeri. Tetap di rumah, yang penting ada koneksi internet, kita bisa kerja. Nah, tapi ada juga teman-teman kita, mungkin ada yang kenal, katakan Mas Ainun Najib, yang dari Gresik, itu bekerja di Grab Singapura. Yang JavaScript, mungkin ada yang kenal Mas Zain Fatoni, itu kerja di Ninjavan, Singapura. Ya. Itu ada juga teman-teman kita yang langsung kerja di perusahaan luar negeri dan ke luar negeri juga. Nah, itu opsi aja, pilihan. Nah, intinya sekarang ini dengan teknologi yang sudah canggih seperti ini itu sangat memungkinkan sekali kita bisa bekerja ke perusahaan luar. Jadi ada peluang ke situ gitu loh. Nah, saya di sini tuh pengen ngasih pandangan tersendiri. Jadi mungkin teman-teman selama ini nggak tahu, nah saya pengen ngasih tahu ternyata bisa dan ada peluang buat bekerja ke perusahaan luar negeri. Nah, kemudian kenapa kok saya? Nah, karena saya sendiri sudah sejak tahun 2015 itu sudah WFH. Jadi sebelum teman-teman sekarang ini booming dengan kata-kata WFH, saya udah WFH duluan. Saya dari tahun 2015 itu sudah WFH gitu. Jadi saya sudah dari tahun 2015 sudah mulai bekerja remote sampai sekarang. Ya, awalnya dulu saya bekerja remote di perusahaan Indonesia di Jakarta, kemudian saya posisi waktu itu di Bandung, saya bekerja remote. Kemudian sampai sekarang ini saya sebagai freelancer di upwork.com. Nah, mungkin next saja. Nah, ini profil saya. Ini profil saya di Upwork. Saya sebagai top rate freelancer saat ini sebagai freelancer di Upwork. Kemudian next, nah, kenapa saya ngomong tema seperti ini? Nah, terutama kita yang ada di daerah ya, di Lamongan misalnya, itu lulusan IT itu sangat banyak sekali. Mengingat sekarang itu banyak universitas yang jurusannya IT, misalkan ada Unisla, kita sebut ya. Sekarang ada PENS, di Lamongan ada PENS. PENS itu yang ITS ya, itu buka cabang di Lamongan. Terus ada Universitas Muhammadiyah Lamongan, itu juga ada teknik informatika. Jadi secara nggak langsung pabriknya ini untuk menghasilkan lulusan IT, khususnya di sini informatika ya, itu banyak gitu kan. Tiap tahunnya itu pasti banyak lulusan sarjana IT gitu kan. Tapi di Lamongan ini industrinya tidak ada. Industrinya untuk yang menyerap tenaga ahli IT itu sangat sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari gitu kan. Jadi akhirnya kebutuhannya sedikit tapi hasil produksinya banyak sekali. Akhirnya teman-teman IT ini kalau pilihannya biasanya kalau saya ini ya,
saya analisa. Satu, biasanya itu merantau keluar kota. Merantau keluar kota untuk bekerja, entah itu di perusahaan swasta atau di startup atau di BUMN. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman kita yang kuliah di Lamongan ini, teman-teman semua lah di kelasnya, mungkin ada yang Surabaya kerja, ada yang Jakarta mungkin berani apply ke startup, ya kan? Nggak masalah. Ya kan? Jadi saya juga ada beberapa teman itu yang dari Lamongan ya, asli Lamongan, kerjanya sekarang di Jakarta di suatu startup. Di sini juga saya lihat tadi ada Mas Nizam, ya, itu juga sekarang di Jakarta, sukses meniti karir di sana. Ya itu nggak masalah, oke gitu ya. Nah kemudian pilihan yang kedua biasanya itu tetap di daerah, terus bangun bisnis atau meneruskan usahanya orang tua, atau kadang kerja di pabrik biasanya. Ya, ini kita itu aja. Karena saya pernah dengar cerita dari teman-teman ya Lamongan Dev juga. Nah itu kadang, nah, kamu sekarang kerja di mana? Saya kerja di pabrik, Pak. Kadang ada orang tua ini Pak sawah. Terus ada juga yang PNS. Ini semua adalah bagi kita yang akan pilihan karir. Nah, saya ngasih peluang satu lagi, yaitu bisa bekerja tetap di daerah, tapi ke perusahaan luar negeri. Maksud saya itu. Jadi ini pilihan karir kita semua. Silahkan teman-teman mau yang mana. Saya di sini ngasih opsi satu lagi nih, yaitu teman-teman bisa kerja tetap di daerah, tapi bisa kerja ke luar negeri, ke perusahaan luar. Apa bisa, Mas? Bisa. Nah, kenapa menjadi freelancer atau remote worker di perusahaan luar negeri menjadi pilihan yang menarik? Saya bahas dulu ya, kenapa? Biar teman-teman tertarik gitu kan. Jadi saya kompor-kompor dulu. Satu, yang gajinya dolar. Jadi sekarang itu nilai tukar dolar kalau dikurskan ya, saat ini $1 itu 1 USD 14.400. Nah, sekarang misalkan teman-teman bekerja dengan gaji $20 per jam. Jadi kalau rata-rata teman-teman kalau bekerja di perusahaan luar itu hourly. Jadi bayarannya per jam. Jarang ada perusahaan, ya ada, tapi jarang yang perusahaan yang gajinya itu bulanan, itu jarang. Rata-rata itu hourly, per jam. Nah, misalkan teman-teman bekerja 4 jam dalam seminggu, ya kan? Maka penghasilan kita, teman-teman, itu $800 per minggu, kurang lebih 11 juta per minggu. Itu kalau 1 bulan berarti kan tinggal kalikan 4 kan gitu ya. Apa mungkin Mas Juang? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Nanti saya itu kan selanjutnya. Kemudian apalagi keuntungannya kalau kita bekerja freelance atau remote work ke perusahaan luar. Nah, fleksibel dalam menentukan jam kerja. Tidak jenuh dengan ritme kerja 9 to 5. Nah, biasanya teman-teman kalau kita kerja di industri IT, entah itu di software house, di BUMN, di swasta pun, itu biasanya ritme kerjanya 9 to 5 tuh. Kita masuk jam 9 atau jam 8 pagi, pulang jam 5 sore atau jam 4 sore. Itu rutin tiap hari gitu terus. Nah, kadang kalau saya pribadi ya, ini saya cerita pengalaman pribadi saya kalau disuruh kayak gitu terus jenuh. Tidak, dulu awal karir saya tahun 2012 itu sudah saya terjun ke industri. Itu awal karir saya 2012 itu kerja di software house di Bandung. Itu ya gitu, jadi 9 to 5, 9 to 5. Nah, akhirnya saya kok merasa jenuh, nggak bisa. Bosen ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau saya ya, teman-teman kerja di mana pun. Jadi teman-teman kalau remote work rata-rata ya atau freelance, nah, itu sama perusahaan luar negerinya itu dibebasin. Terserah kamu mau kerja jam berapapun, nggak harus ngikutin jam US. Jadi nggak harus begadang tengah malam menyesuaikan jam Amerika, nggak. Kalau kliennya Amerika, kalau kantornya Amerika gitu. Itu nggak harus. Jadi kita bisa kerja di jam zona waktu Indonesia, nah, kapanpun, nah, sesuai waktu yang kita inginkan. Misalkan, yang penting dalam seminggu katakan 40 jam. Ya. Misalkan habis subuh kerja 2 jam, nanti istirahat.
Nanti agak siang jam 9 kerja lagi 2 jam lagi. Nah, kita yang menentukan sendiri, fleksibel. Dan kapanpun kita bisa di mana aja kerja. Katakan kita bikin working space di rumah gitu kan, bisa kita bikin working space sendiri, kita tata sendiri. Kemudian kalau bosan kita bisa ke working space, kita bisa ke kafe kerja, ke Starbucks misalkan, ya kan? Sambil minum kopi 1 gelas 70.000 misalkan, nah itu silahkan. Nah itu bisa. Kemudian bisa bekerja di waktu yang tepat sehingga lebih produktif. Nah kadang kita sebagai programmer ya, developer, software engineer apapun itu sebutannya, itu kadang kita punya waktu yang dimana kita itu sangat produktif sekali, dan itu masing-masing orang beda. Dan itu kita sendiri yang tahu. Kadang, aku lebih produktif kerjanya dini hari. Itu ada. Jadi dia tuh lebih enak kalau kerjanya dini hari. Jadi kalong. Jadi malam kerja, siang tidur. Itu ada. Ada juga yang aku produktifnya itu kalau pagi, habis subuh tak start, tak kerja dulu sampai jam sekian baru berhenti. Itu ada. Jadi kita bisa milih waktu produktif kita untuk bekerja. Sedangkan kalau kita harus ke kantor, masuk kantor itu kan ya 9 to 5 itu. Kadang kita jam-jam segitu udah lagi ngantuk-ngantuknya, lagi malas-malasnya, lagi pengen istirahat segala macam. Nah, kadang seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa milih karena ya gimana lagi, itu jam kerja di kantor gitu kan ya. Selanjutnya, tidak perlu menghabiskan waktu perjalanan ke kantor. Ini biasanya apalagi yang di Jakarta itu macet sekali. Ya, biasanya itu harus pagi-pagi banget sebelum jam 7 itu harus sudah berangkat. Kalau nggak gitu udah kejebak macet, apalagi kantornya jauh segala macam, ya akhirnya kejebak macet, bisa telat segala macam. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu perjalanan kantor katakan 2 jam atau 1 jam. Nah, kita bisa di rumah gunakan untuk hal-hal yang lain gitu kan, daripada harus bermacet-macet ya di jalan. Kemudian next. Nah, bagaimana Mas cara memulainya? Nah, yang pertama, kelihatan nggak ini? Ketutupan ya? Ini, sorry. Nah, gini aja. Nah, teman-teman yang pertama sebenarnya ya, jadi jangan lihat enaknya aja. Enak nih kerja di perusahaan luar gini-gini. Teman-teman harus mau, istilahnya gampangnya gelem soro sih. Jangan mau enaknya tahu enak nih gaji per jam sekian $, tapi nggak mau susah-susah dulu. Nah, itu biasanya ada pada diri kita, ya kan? Maunya instan aja. Nah, teman-teman yang pertama, teman-teman harus menentukan bidang keahlian teman-teman semua. Misalkan, Mas, aku mau menjadi back-end developer, aku mau jadi front-end. Mas, aku mau jadi UI UX profesional, silahkan. Nah, teman-teman tentukan, kemudian skill-nya diperkuat, dipertajam, harus benar-benar siap kerja, jangan kok setengah-setengah. Ya, harus benar-benar siap dipakai kerja di industri, gitu kan. Soalnya rata-rata lulusan IT sekarang ini ya dari dulu juga itu nggak siap terjun industri. Begitu terjun industri ternyata tolak-tolak, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Ya emang sistem pembelajaran kita atau materi kurikulum yang saat ini di perkuliahan itu jauh ketinggalan dengan industri yang sekarang ini. Industri sudah jauh cepat berubah, sedangkan kurikulum pembelajaran masih di situ-situ aja dari dulu sampai sekarang gitu kan. Nah, akhirnya menghasilkan sarjana-sarjana yang ketika terjun ke industri fresh graduate itu kaget, ternyata beda gitu kan, di industri sama di bangku perkuliahan. Nah, teman-teman harus matangkan dulu skillnya, harus ditentukan terus dimatangkan. Aku pengenku ahliku di sini, ya udah jadilah ahli di situ, jangan separuh-separuh. Nah, ini sebenarnya nomor 1 juga bisa bahasa Inggris. Nggak mungkin teman-teman kita kerja ke luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa ya nggak bisa ya. Jadi harus bisa bahasa Inggris, harus wajib. Mas apa harus lancar, Mas apa harus itu, enggak. Yang penting teman-teman tahu apa yang diobrolkan teman kerja atau bosnya teman-teman di kantor, pengennya
gimana, harus ngerjain apa, tasnya apa, harus tahu, harus paham. Baik itu obrolan, ngobrol, atau berupa teks, harus paham. Dan kita juga, dan mereka sebagai klien atau sebagai teman kantor kita yang di luar sana harus ngerti apa yang kita omongkan. Paling nggak conversation itu jalan, komunikasi dua arah itu jalan. Gitu ya. Nah, di sini biasanya teman-teman kendalanya rata-rata. Dan ketika disuruh upgrade skill di ini yang langsung ngedrop, jatuh. Oh mas, aku nggak bisa bahasa Inggris. Udah langsung habis itu, udah peluang jalan untuk kerja keluar negeri hilang. Nah, padahal bisa dipelajari. Nah ini yang tak maksud harus gelem sorose itu ya ini. Harus mau belajar, upgrade skill. Gitu ya. Upgrade skill. Harus mau. Kalau zaman sekarang berubah, masa kita nggak mau berubah. Nggak mau upgrade. Ketinggalan akhirnya. Nah, harus mau. Caranya ya baca artikel bahasa Inggris biasa. Kalau kita masuk programmer, kalau saya ya, kalau googling mengenai kerjaan itu ya cari web yang luar negeri, jangan yang bahasa Indonesia gitu. Jadi dari situ kita baca-baca, akhirnya kita terbiasa tahu. Oh dari teks ini akhirnya tahu artinya. Kalau nggak tahu di Google Translate. Atau nonton film Indonesia pakai subtitle luar atau subtitlenya di kalau udah paham oke, udah lumayan subtitlenya dihilangin, nggak usah dimunculin. Nah itu ngelatih. Atau les bahasa Inggris di Lamongan ini ada yang metodenya kayak Pari Kediri katanya ada, itu silahkan les. Kalau mau langsung ke Pari Kediri silahkan, itu katanya ada yang 3 bulan buat conversation ya ada. Kemudian sering praktek ngobrol ini. Harus praktek, dipraktekkan. Kalau cuman belajar toh tapi nggak praktek ngobrol keseharian, nah itu susah. Nah ini ya mungkin buat masukan Lamongan Dev depan ya bisa aja kita katakan usul ada yang bikin English Club katakan. Karena kalau di komunitas lain itu setahu saya ada juga. Jadi kita tentukan hari apa, jam berapa, kita pakai Zoom kayak gini, kita ngobrol diskusi suatu tema tapi pakai bahasa Inggris. Itu untuk melatih bahasa Inggris kita satu sama lain. Ngobrol aja, nggak usah malu. Katakan untuk pertemuan pertama gampang-gampang dulu, perkenalan dulu gitu kan. Nah, itu silakan kalau mau ya nanti bahas di lain waktu aja. Nah, itu karena apa teman-teman? Kalau kerja di perusahaan luar itu ya pasti ada daily stand up, ada apa? Itu meeting Zoom apa berhadapan tim gitu kan. Nah, kalau kita bahasa Inggrisnya nggak bisa sama sekali, ya, kan? Ya terus gimana ya? Nah, biasanya ketika apply kerjaan itu juga di interview. Jadi dari interview itu pasti klien atau perusahaan itu tahu kemampuan bahasa Inggris kita sekian. Biasanya kalau ada klien atau perusahaan yang pengen jadi lancar, itu ada. Tapi ada juga yang cukup sekedar conversational aja. Yang penting tahu satu sama lain nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak bisa. Ya itulah so-so lah bahasa Inggrisnya nggak jago. Jadi jangan anggap saya itu pintar bahasa Inggris lah, enggak. Saya ini bisa karena terbiasa, yaitu upgrade skill, belajar, dengerin apa belajar, mau upgrade skill. Karena terbiasa tiap hari dengerin orang ngobrol, tiap hari meeting gitu. Ngobrol ngomong portofolio ada, itu nomor 1. Itu screening awal dari situ. Katakan dibutuhkan web developer Laravel. Ya, buktinya kamu bisa Laravel apa sekarang? Mana repository yang menunjukkan kamu pernah bikin project Laravel? Mana demo aplikasi yang pernah kamu bikin? Kalau kita ditanya gitu, kita nggak punya apa-apa, terus gimana? Apa yang kita tunjukkan?
Nah, ini harus kita siapkan. Apalagi teman-teman yang masih kuliah, ini justru peluang. Tugas-tugas kuliah bikin upload ke repository, ke GitHub atau GitLab, apapun itu, Bitbucket misalnya. Silakan. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita nanti apply kerjaan, kita sudah ada yang pegangan yang buat kita tunjukkan. Atau bikin satu atau dua aplikasi di deploy ke server buat nanti didemokan, dikirim linknya, dikasih username passwordnya biar klien bisa lihat, bisa nyoba-nyoba. Nah itu kayak gitu. Jadi mikirnya harus jauh ke depan kayak gitu. Atau yang mobile developer, cobalah taruh aplikasi buatannya ke Google Play atau Apple Store. Ya kan? Jadi harus kayak gitu. Soalnya susah kalau kita nggak punya kayak gini terus gimana? Ya. Apa buktinya kita bisa? Ya kan? Ya, terus setelah itu cobalah bikin nulis-nulis blog, misalkan di Medium atau di dev.to misalkan. Silahkan. Jadi paling nggak punya blog lah pribadi bahas tentang apapun itu yang mungkin yang teman-teman tugas lagi dikerjain, mungkin tadi Mas Indi tentang Python, tentang apa, explore di situ. Katakan lagi belajar tentang Laravel, misalkan bikin API, coba di-upload ke situ, di screenshot, dibikin tulisannya, bla bla bla. Kalau bisa pakai bahasa Inggris blognya, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Paling nggak di situ ketika kita apply kerjaan, kita bisa kasih link blog kita ke klien. Itu udah nilai plus tersendiri gitu loh. Daripada kita cuman apply proposal berupa proposal, hai bla bla bla, nama saya ini dari Indonesia, kemampuan ini. Terus apa gitu loh. Nah, kita kasih link blog kita di situ. Kalau punya channel YouTube lebih bagus lagi. Katakan kita rutin bikin channel YouTube tentang coding segala macam. Kita kasih link kita. Nah, di situ menjadi nilai tersendiri gitu. Kadang orang luar negeri itu suka gitu loh. Yang kayak gitu, nggak kok yang programmer yang cuma coding tapi bikin karya, bikin sesuatu. Itu mereka seneng gitu lah ya. Jadi gitu. Jadi diingat-ingat bikin demo aplikasi apapun itu. Tugas kuliah apa segala, bikin repository GitHub-nya, buat screencast di YouTube, kalau perlu ada videonya, nulis blog, biasakan nulis blog. Saya sendiri teman-teman masih nulis blog sampai sekarang, tapi nggak usah saya sebutkan jelek saya. Nanti cari sendiri aja. Itu saya nulis di Medium, tapi udah lama nggak nulis, berhenti belum sempat lagi, masih repot. Jadi saya nulis di Medium, pakai bahasa Inggris, gitu ya. Alhamdulillah banyak yang nge-read ya, banyak respon, bisa dilihat statistiknya. Responnya dari yang komen-komen ya bagus-bagus gitu ya. Nah, bikin kayak gitu, bikin blog, nulis, biasakan. Di situ nanti kemampuan pakai bahasa Inggris kalau bisa. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita juga terlatih, ngetiknya terlatih gitu. Jadi harus mau upgrade skill. Nah, rata-rata teman-teman di sini yang beratnya ini juga. Jadi bikin portfolio, berat Mas, aku gini nggak ada waktu segala macam. Nah, itu banyak alasan lain dan ini dan itu gitu kan. Nah, itu teman-teman biasanya itu. Nah, kemudian cari lowongan pekerjaan luar negeri, ya, otomatis. Kalau udah skill kita siap, portofolio kita sudah banyak ada, nah kita cari lowongan kerja luar negeri. Ya, kadang kita di sini nggak tahu, buta gitu kan. Gimana sih Mas ada loker luar negeri? Setahu saya Indonesia kan ya Jobstreet atau tahu dari sosmed segala macam. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi untuk di luar negeri itu ada platformnya. Nah, ini ada upwork.com. Ini platform yang saya tekuni sekarang, itu upwork.com. Upwork. Ada remote ada freelancer, ada Fiverr, ada ini yang desain ini, 99 design, ada people per hour, ada we work remotely, ada startupjob.asia. Ini ada remotepython.com. Nah, ini Mas Indi cocok ini. Remote Python ini job-job Python remote, bayangin. Django, Flash, segala macam di situ ada. Remote semua. Coba buka remotepython.id, coba apply. Gitu ya. Ada Toptal. Ini saya tunjukin bentar ya, dikit ya. Misalkan nggak apa-apa ya. Sorry. Cara mindai ini gimana ya? Misalkan tak bukain remote ya. Nah, ini remote Nah, di sini nih job semua ini lowongan pekerjaan semua. Coba apply. Katakan untuk awal-awal, kalau teman-teman kalau remote ini kita
apply langsung ke perusahaan yang terkait. Jadi beda ya. Kalau Upwork, freelancer, Fiverr, people per hour, ini mereka perantara untuk menjembatani antara klien yang cari programmer sama programmer yang cari kerjaan, gampangnya gitu. Jadi Upwork, freelancer, Fiverr ini perantara ya. Tapi kalau remote ini di sini yang punya perusahaan ini pasang iklan di sini, pasang job lowongan kerja. Kita apply-nya langsung ke email perusahaan terkait. Katakan aku ketik sini ya, misalkan aku PHP ya karena pemberi halaman palsu. Misalkan PHP, nah, klik. Ini yang gampang-gampang aja, misalkan. Tuh, banyak. Atau cari Laravel, PHP senior developer, katakan tak buka ya. Nah. Katakan nggak usah cari yang senior dulu. Laravel developer, Linux SQL, coba ini, tas. Nah ini, kebutuhannya ini. REST API, design, PHP, Symfony Framework, unit test, load traffic optimization, bla bla bla, AWS, Python. Nah. Salary, ini segini $38.000 sampai 40. Ini biasanya annually. Kalau perusahaan di US itu segini itu per tahun gitu ya. Jadi $42.000 per tahun bayarnya. How do you apply ini? Praktekin langsung. Aku apply ya kan. Dah langsung. Di sini dia nyediain Google Form perusahaannya, langsung isi. Mail berapa, username, birth date, nationality, currently live, profile, GitHub pasti, LinkedIn, profile, personal website, bla 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 kasih di sini. YouTube-nya teman-teman, blognya teman-teman cantumin. Nah, syaratnya teman-teman harus coba dulu, jangan minder gitu kan. Tahu apanya? Requirement-nya, Mas, requirement-nya berat-berat. Mindset-nya diubah. Kalau teman-teman tahu standarnya luar negeri itu segitu, ya skill-nya teman-teman yang ditambah, gitu loh ya. Skill-nya teman-teman yang ditambah disampaikan sesuai dengan standarnya luar negeri itu sejauh mana sih, gitu loh. Jangan minder, gitu loh. Kalau udah minder duluan, akhirnya ya udah, nggak bisa. Jadi mindset-nya diubah. Ketika ada job requirement-nya tinggi, kayak gini nih. Ini harus sudah experience kalau ini, more than 5 years of experience, back-end developer. Katakan, Mas aku nggak bisa NoSQL, Mas aku nggak bisa Redis. Ya belajar, gimana caranya bisa, gitu loh ya. Jadi mindset-nya diubah, jangan kok sesuai nyari job yang sesuai skillku ya terus kapan kita majunya, gitu loh ya. Kapan kita bisanya. Experience with Redis, aku nggak bisa Redis, belajar caranya Redis itu gimana, installnya gimana, makanya gimana. Experience with Docker, nggak bisa Mas aku Docker, belajar caranya install Docker gimana, setup environment di Docker gimana, Docker Compose itu gimana, belajar. Nah, 100% remote work, flexible hours, kan? Pasti ada, mereka itu pasti fleksibel. Nggak harus kamu kerja jam sekian sampai sekian harus online, enggak. Ya, karena udah kalau 9 to 5 itu kan udah zamannya dulu Henry Ford dulu ya, pabriknya dia itu 9 to 5, zaman dulu banget. Sekarang itu udah agak nggak relevan sebenarnya, apalagi di dunia IT, dunia kreatif seperti ini, itu industri kreatif harusnya itu udah harus kerja itu harus fleksibel, harus saling trust, fleksibel. Kita juga sebagai freelancer ya harus profesional. Oh, ini waktu kerja, ini waktu istirahat. Harus punya seperti itu gitu kan. Profesional. Kemudian itu ya, itu remote oke. Kalau Upwork nanti bisa diketik upwork.com ini. Upwork.com. Nah, ini Upwork. Nah, ini nanti teman-teman bisa sign up sebagai freelancer atau sebagai klien di sini. Nah, ya, silakan diikuti. Jadi biar nggak ketinggalan. Ada Fiverr, ada WeWork Remotely. Kalau WeWork Remotely juga sama, dia apply langsung ke perusahaan directly lewat email atau lewat Google Form tadi, tergantung perusahaan. Remote Python coba tak buka ya. Remote Python.
apa ya itunya ya. Nah ini remotepython.com. Nah ini katakan Django. Dah Django tok ini sekarang apply yang Mas Indi yang mana? Nah, kan gitu ya. Tinggal pilih. Oh ini semua ada kok. Loh ini baru semua Maret tanggal 22. Kemarin baru ada kreatif Django developer tak buka. Ini dari Republik Ceko yang bikin jobnya. Requirement-nya bisa kerja pakai Django, desain pattern, UI design, ORM, database, MySQL gampang ya kan. Basic knowledge of Linux bisa, Mas Indi, kan apply bisa. Common sense handle independent. Nah, ini yang tak maksud tadi. Harus bisa independen. Jangan kok nggak ada bosku, nggak kerja di rumah santai-santai, ya dipecat akhirnya. Harus independen. Oh, ini waktu kerja. Oh, ini waktu istirahat. Oh, ini waktu kerja. Harus gitu. Kuncinya kerja remote tuh gitu. Harus bisa kerja independen. Tuh, nggak boleh khawatir kalau gini. Terus basic coding skill, bla bla bla, gampang ini, sikat, ayo apply. Design skill, Django, Docker, apply kemana? Ke ini, flip.libal@ini blab.co.net, kontak info, langsung, gitu kan? Jadi remote Python ini khusus Python. Django Flash silakan cari teman-teman di search. Nah, kemudian bisa juga teman-teman kalau pengen kerja ke perusahaan luar langsung buka websitenya. Aku coba bukain ada yang Toggle. Toggle itu apa sih cara ngetiknya Toggle time tracker gitu. Gini, Pak. Enggak gini, salah. Ya nantilah. Aku nanti buka kok. Oh gitu, sorry aku nggak di laptop tadi soalnya. Nah ini juga, ini perusahaan, ini time tracker, dia perusahaan luar juga. Caranya, buka, katakan kamu aku pengen kerja di Toggle ini katakan, .com. Caranya, ini ada, we are hiring. Apa sih, aku software developer, aku back end, klik. Kebutuhanku apa? Nah, ini kebutuhan kalau di Toggle ini Ruby on Rails. Skillnya ini Ruby. Nah ini Ruby. Nah, ini Mas ini Ruby ini siapa? Mas Adib. Nah, apply langsung. Mas Adib apply. Ini Ruby, Postgre, REST, JSON, Google Cloud Infrastructure. Oh gampang kan? Nah, apply langsung. Nah ini gajinya annually per tahun 53.000 euro. Euro lebih tinggi lagi daripada dolar per tahun. Annually itu per tahun. Jangan minder. Wah Mas, apa aku iso? Bisa. Kamu bisa. Nah, take the test. Our recruitment process. Pertama skill test dulu. Ini, kamu harus take the test dulu. Klik. Nanti coba tak klik. Diarahkan kemana? Oh, harus ngisi ini dulu, bla bla bla. Silakan. Habis tes, ntar assignment. Kasih tugas-tugas. Habis itu test week. Ini kasih, pokoknya dites coding terus kalau ini. Kalau kita directly ke perusahaan ya gini, harus mengikuti alur ini ya. Terus ada interview. Terakhir interview. Interview ini bahasa Inggris, bukan bahasa Lamongan. Oke ya. Jadi harus belajar bahasa Inggris. Keuntungannya apa sih kerja di Toggle ini? Freedom to choose when and where you work. Dimanapun, kapanpun, yang tak bilang tadi. 24 hari, nah ini bisa cuti atau ngikuti local holiday. Terus meet up, ketemuan. Nah, ini biasanya kalau perusahaan luar meet up, kadang di Thailand, kita datang ke Thailand dikasih tiket perusahaan, dibiayain kemana, meet up company, kantor. Kalau kantornya udah segede ini ya, biasanya tuh karyawannya tuh remote semua. Kalau Toggle ini setauku remote semua, karena WordPress itu remote semua. Nggak ada kantornya, seluruh dunia programmernya. Biasanya kalau udah perusahaan-perusahaan besar gitu, dia ada meet up company-nya. Kemana gitu, Eropa kemana, jalan-jalan ketemuan gitu biasanya. Laptop dikasih, terus dikasih 2.000 euro untuk set up your work office, home office. Nah, buat beli laptop dikasih, buat beli meja kursi dikasih. Reimbursement, co-working space, kalau kita kerja di luar diganti uangnya, kan? Internet service, bayar Indihome-nya dibayari. Nah,
Enak lur. Opportunity, wah kesempatan untuk training dibiayai, workshop, conference diikutkan, didaftarkan. Monthly reimbursement untuk gym, kalau mau nge-gym ke LSC renang, ya itu dibiayai, message. Nah, di support tuh beli telepon, beli apa? Phone, beli kacamata atau tools yang lain buat kerja dibiayai. Itu perusahaan luar yang emang udah ini ya, ini udah perusahaan besar kalau dia. Ini. Mana buktinya, Mas? Ini buktinya. Saya sekarang kerja di satu perusahaan namanya Saving for College, rate-nya $20 per jam, per minggu 40 jam. Sama satu lagi Laravel ini saya itu ya. Ini saya di Upwork. Jadi kalau Upwork itu sistemnya ya, apa kita sebagai freelancer, jadi nggak ada namanya karyawan tetap. Ada juga kadang company yang cari karyawan tetap di Upwork, terus kita disuruh tanda tangan segala macam perjanjian kontrak segala macam. Nah, buktinya bisa gitu. Jangan kok sama bilang gini, oh Mas Juang ngomong tok nggak ada buktinya, nggak. Jangan-jangan dia nggak itu lagi. Nah ini tak buktikan. Saya sekarang kerja $20 per jam, 40 jam per minggu. Dan satu lagi $15 per jam, 20 jam per minggu. Jadi saya total kerja per minggu itu 60 jam. Nah gitu. Gimana ngatur ya teman-teman? Itu rahasia dapur saya. Gimana caranya itu dibagi-bagi waktunya. Itu nanti saya jelasin sendiri kalau mau sesi tersendiri. Gimana caranya menjadi freelancer yang profesional. Ya. Bagi waktu segala macam. Jam berapa ini? Oh, udah 4:30. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu sebaik-baiknya ilmu itu yang dipraktekkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau itu ya segera praktek, langsung dipraktekkan. Kalau ada apa, pengen lebih diskusi lebih intens lagi dengan saya silakan, japri saja di Telegram boleh, WA boleh. Ya. Jangan sungkan-sungkan, Mas, aku pengen ajarin dong bisa di Upwork gimana atau di yang lain gimana, silakan. Nanti biasanya ya sama, tak suruh kerjain PR ini. Ayo ini bahasa Inggris, bikin portofolio. Nah biasanya teman-teman nyerahnya di situ, dikasih PR gitu. Nah sekian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ada kurang lebihnya perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ini saya nggak bisa buka chat. Chatting gimana cara buka chatnya? Oh, sorry. Saya stop screen dulu ya, stop share screen ya. Dan monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Ini lumayan ini 20 orang dari 30 sekian pendaftar yang online 20 orang. Teman-teman silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dicari-cari. Terus saya menginfokan juga, insya Allah Lamongan Dev sebentar lagi mau ada bikin kaos lagi, kaos komunitas Lamongan Dev. Nah, kalau yang dulu kan seperti ini. Nah, nanti kita ada desain yang baru, tapi desainnya belum bisa di-share, masih belum fix, nanti di-fixkan dulu, kemudian di-share ke grup. Kemudian insya Allah ada pilihannya. Kemarin saya sudah survei dengan Mas Suko, itu ada pilihan kaos dan sweater, jadi nggak cuma kaos tok. Nanti teman-teman mau order yang mana, silakan PO, nanti dipesankan. Nanti ada info lebih lanjut di grup. Ini sekedar info. Mas, itu ada yang tanya, Mas. Oh ya. Dari Mas Afaf, web. Mas, gimana cara membangun portofolio sebagai back-end engineer? Oke, ya itu tadi. Bikin repository GitHub, profil GitHub-nya dibagusin, repositorinya dibagusin. Taruh di situ. Samain katakan lagi belajar atau lagi kerja. Kalau kerja jangan lah ya. Usahakan itu jangan pekerjaan ditaruh di Git terus di publik. Itu kadang kan rahasia perusahaan ya. Jadi kalau bisa itu di luar perusahaan, sampean belajar sendiri atau proyek pribadi, target. Katakan minggu ini aku
punya project kecil-kecilan, bikin API ini, kerjain. Habis itu taruh di GitHub. Minggu depan bikin lagi, terus explore terus, tantang terus, gitu ya. Harus gitu, taruh GitHub. Terus bikin blognya, bikin tulisannya di Medium atau di apapun, bikin atau di personal website malah bagus. Nah, kan? Ketik, bla 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 bla, caranya gini, step by stepnya gini, cara instalasi awalnya kayak gini, katakan bikin pakai Laravel, install Laravelnya gini, terus bikin API-nya gini, routingnya gini, segala macam penjelasannya. Atau kalau sempat lagi, bagus lagi bikin channel YouTube-nya, YouTube pribadi, bahas tentang itu. Nah, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung kita itu harus bisa self-branding gitu loh. Gimana caranya kita jual diri kita gitu. Kalau kita nggak punya portofolio, terus kita jual diri kita gimana? Mereka nggak tahu siapa kita gitu kan ya. Nah, kita harus punya seperti itu. Itu ya Mas Afaf ya, semoga menjawab. Susahnya itu Mas, rata-rata kalau buat pamer kan enaknya front end. Nggak usah pamer tampilan, kodenya aja. Ya, gitu ya. Jadi nggak harus inilah ya, portofolio itu nggak harus dibuka blablabla.com terus tampil gitu, nggak harus gitu. Teman-teman bisa tarik tadi itu dari repository. Repository itu biasanya klien tahu lah. Kalau kliennya hanya back end, jelas dia nggak akan menilai tampilannya mana kan, nggak gitu ya. Jelas dia nilai codingan kita. Sejauh mana aktivitas codingan kita, terus gimana cara kita coding ini clean code apa enggak. Itu ada. Jadi klien itu benar-benar lihat repository kita itu buat ngecek codingan toh, sesuai standar mereka apa enggak gitu loh. Kalau codingnya berantakan bla bla bla, gimana? Jadi kalau klien udah nyari back end, jelas dia nggak akan minta tampilan website, aku nyarinya back end kok. Dia lihatnya dari kualitas coding kita. Terus ya itu tadi dari blog kan bisa ya kita tuliskan, API-nya jalan gini, atau dari channel YouTube kita praktekkan untuk simulasi manggil API dipakai Postman misalkan, kita panggil segala macam, endpoint-nya jalan, ya, gitu-gitu aja. Jadi nggak harus melulu masalah tampilan, gitu ya, mindset-nya diubah. Oke. Terus mana lagi? Ini satu persatu ya, ini tak bacain kayak request di radio ini. Ini dari Mas Syahrul Ramadan. Mas mau nanya, pertama, apakah klien di luar sana juga tertarik dengan harga murah dari seorang freelancer? Tak jawab dulu ini. Teman-teman, jadi rata-rata memang kalau di Upwork ya, jadi gini, rate murah itu justru mereka tuh seneng gitu ya. Daripada dengan skill yang sama, daripada hire developer Amerika sana, rate-nya jauh lebih mahal. Wong skill-nya sama kok, mending aku hire Asia Tenggara. Biasanya rata-rata inceran mereka itu Asia Tenggara, teman-teman. Jadi Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, udah 4 itu. Rata-rata yang mereka cari itu selain rate-nya sangat murah bagi mereka, tapi menurut kita sangat tinggi, kemampuannya juga oke, bagus-bagus. Freelancer Indonesia tuh bagus-bagus. Jadi teman-teman di Upwork itu ada komunitasnya, namanya Upworker Indonesia, bisa dicari di Facebook, Upworker Indonesia. Itu dari segala macam jenis pekerjaan ada yang kerja di Upwork. Nggak melulu developer, nggak melulu programmer. Ada desainer, teman-teman yang bisa hobi-hobi desain. Diseriusin. Arahnya kemana nih desainku? Kalau ke IT ya ke UI, UX misalkan. Diseriusin. Atau ke animator, ke bikin asetnya game misalkan. Itu juga ada. Ada yang nggak modal ngoding, nggak modal desain. Ada QA, Quality Assurance. Itu ada. Jadi kerjaannya ngetes manual testing aja, nggak unit test gitu, itu nggak. Katakan ngetesting aplikasi web, dites, nanti ada error, bikin report. Itu ada pekerjaan kayak gitu di Upwork. Dan sudah ada orangnya yang kerja kayak gitu. Ada lagi yang paling ini, katakan Mas, aku keahlianku cuma translator bahasa Inggris. Ada. Jadi di Upwork itu ada kerjaan translate dari bahasa Inggris ke Indonesia. Kadang ada klien itu yang butuh translate bahasa Inggris ke Indonesia karena mereka lagi riset pasar Indonesia segala macam, itu ada. Jadi butuh translator orang Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris segala macam. Atau ada juga yang paling absurd ya teman-teman, paling absurd. Ini virtual assistant, sekretaris virtual. Jadi kerjaannya tuh bantuin bikin PowerPoint, balesin emailnya bos, gitu-gitu, disuruh bikin slide presentasi, bikin laporan, gitu-gitu. Jadi nggak harus melulu IT ya, nggak harus melulu coding segala macam. Untuk kerja di luar negeri itu banyak bidang.
banyak bidang. Kemudian, nah itu tadi ya, apakah tertarik dengan harga murah? Sangat tertarik. Tapi ya jangan murahan, kita buktikan dengan kemampuan kita yang oke, kinerja yang oke, yang profesional gitu ya. Jangan kok mentang-mentang kita, jadi jangan terlalu banting harga juga. Jadi di Upwork itu teman-teman, kalau saran saya, kalau kamu skill teman-teman udah oke, minimal $15 per jam, minimal. Jangan di bawah itu gitu ya. Minimal $15 per jam. Maksimal ya, kalau teman-teman itu sesepuhnya itu ada Mas Saiful Sabril, itu orang Bandung. Itu rate-nya Ruby on Rails dia, bukan PHP. Rate-nya itu $70 per jam. Dan ada yang higher gitu loh. Sampai cari di Upwork tuh, sampai search Saiful Sabril, nanti muncul profilnya. Rate-nya ya segitu. Ya, dia Ruby on Rails mainnya. Ada juga Mas Eko Suprapto Wibowo, dia Python, orang Jogja. Itu juga salah satu sesepunya Upwork.com, Upworker Indonesia. Rate-nya ya segitu, udah $50-an. Teman-teman jangan terlalu minder, akhirnya banting harga $5 gitu-gitu, jangan. Pasang harga yang menurut teman-teman pantas sesuai dengan skill teman-teman. Dan buktikan dengan kinerja yang oke, profesional, kerjaan beres gitu ya. Harus gitu. Kedua, kalau memang tidak tertarik, bagaimana cara menarik perhatian klien tanpa menaruh harga di bawah pasar? Nah, itu tadi udah tak jelasin ya. Kasih portofolio terbaik, gitu kan? Buktikan kalau kamu bisa kerja dengan oke, ikuti ritme kerja mereka. Kadang teman-teman kalau kita kerja di US, oke, kadang mereka ngasih fleksibel, nggak harus kerja di luar jam sesuai dengan jam mereka. Yang mana di sini udah malam banget. Tapi paling nggak kadang meeting itu mesti malam. Gitu. Kadang saya sendiri seminggu ini 2-3 kali daily stand up ya, selama seminggu. Itu ya jam 10 malam, setengah 11 gitu baru mulai meetingnya. Di sana mereka siang baru mulai kerja, kita udah mau tidur. Nah, gimana lagi? Nggak apa-apa, kita ikuti. Kadang kita di situ saya cuman ya meeting, kemudian memastikan tas-tas saya itu udah oke, udah kebutuhan-kebutuhan buat ngerjain tas besok itu udah tak dapat semua informasinya, baru aku off, besok pagi baru start kerja. Kalau saya sendiri, saya habis subuh jam 5, setengah 5 gitu, langsung start kerja. Soalnya saya merasa jam-jam segitu tuh malah on fire. Start kerja jam segitu sampai jam 9. Saya udah dapat menang banyak kan ya. Saya udah jam 5, 6, 7, 8, 9, udah 5 jam atau 4 jam. Nah itu prakteknya tapi nggak segampang itu. Banyak distraksi tentunya. Kadang ya disuruh ngangkatin galon, ganti gas LPG dulu, anak nangis, segala macam. Nah itu saya ngomong aja gampang. Prakteknya ya nggak lancar 4 jam gitu. Soalnya capek teman-teman. Kerja dengan menggunakan time tracker sama kerja di kantor sama-sama 8 jamnya itu beda. Kalau di kantor 8 jam kerja itu ya ngobrol, datang bikin kopi dulu, ngobrol-ngobrol, udah dihitung kerja. Apa sih bla bla bla, banyak ngobrolnya, efektif paling 4 jam. Tapi kalau pakai time tracker 8 jam tuh waktu bersih. Harus full kerja gitu ya. Di situ nanti layar kita tuh di tracking benar-benar aktivitas keyboard, mouse kita direkam. Screenshot tiap 10 menit sekali itu random di menit keberapa itu di screenshot. Jadi kita nggak bisa kerja sambil YouTube-an, ngambilnya nanti ke screenshot, kan bahaya. Nah, bedanya seperti itu. Jadi teman-teman jangan kok lihat enaknya kok, tapi percayalah kerja kayak gini itu nggak gampang. Harus disiplin. Justru freelancer tuh kayaknya enak nih, fleksibel, tapi justru harus disiplin. Harus tentukan, aku sehari itu kerja 8 jam, aku jam sekian sampai sekian kerja, jam sekian sampai sekian istirahat, jam sekian sampai sekian kerja lagi. Itu harus disiplin, harus dijalankan. Kalau enggak, berantakan. Akhirnya nggak nyampe 8 jam, akhirnya rugi, molor, weekend keteteran. Gitu ya. Justru namanya freelancer tuh harus disiplin sekali, mengalahkan pekerja yang masuk kantor. Itu harus dibiasakan. Awal-awal susah tapi lama-lama biasa. Dari Mas Afaf lagi, enggak. Ini ada lagi, Mas Fahmi. Di Upwork kan sistemnya main rating tuh Mas Juang, makin banyak handle project makin tinggi kemungkinan di hire. Bagaimana caranya mendapatkan panggilan di Upwork untuk pengguna baru? Ini saya ceritakan saya dulu 3 bulan apply kerjaan nggak ada yang hire sama sekali. Nah itu caranya pertama harus sungguh-sungguh, niatnya memang gini ya. Rata-rata teman-teman yang di Upworker Indonesia itu di komunitas
itu menjadikan Upwork itu kerjaan utama. Jadi nggak ada ceritanya aku tak nyari sampingan di Upwork. Ujung-ujungnya nggak ada yang hire. Karena apa? Itu sekitar sampingan. Kita nggak fokus di situ. Kita nggak benar-benar serius di situ. Nggak benar-benar mantengin Upwork tiap hari, tiap jam apply kerjaan di situ. Karena kita sebagai sampingan akhirnya ya nggak dapat. Teman-teman kalau emang mau sukses ya di Upwork, insya Allah itu harus jadikan itu sebagai profesi utama teman-teman. Mas susah gimana? Nggak dapat uang dulu dong. Ya itu tadi harus mau berkorban berjuang. Gitu ya. Saya dulu 3 bulan ya nggak apply nggak tahu, nggak dapat apa-apa. Ya kan? Setelah itu dapat klien pertama. Caranya satu, cari kerjaan yang fixed price. Jadi di Upwork itu ada 2 tipe, fixed price dan hourly. Fixed price itu ya berarti harga udah ditentukan. Ngerjain ini, aplikasi ini, skopnya ini, budgetnya sekian ribu dolar, sekian ratus dolar. Atau ada juga yang cari yang gampang-gampang, fix bugs. Jadi beresin bugs toh $5, $10. Cari job-job yang kecil-kecil, yang $5 sampai $10, yang fixed price, caranya gitu. Untuk bangun reputasi. Saya dulu gitu, karena ya itu loh, enaknya ikut komunitas tuh kita tahu, dikasih tips-tipsnya. Jadi tipsnya adalah cari job yang murah-murah, yang $5 sampai $10 dan fixed price. Jangan yang hourly dulu. Kita kerjain beres, dapat bintang 5, dapat komen bagus. Cari lagi, apply lagi, bintang 5 bagus. Mungkin nggak apa-apa lah awal-awal sampai jadiin itu sampingan, sambil kerja kantoran, nanti pulang sampai apply yang murah-murah dulu kerjain. Harus susah-susah dulu gitu kan. Beres, dapat feedback. Nanti begitu reputasi teman-teman terbangun, bintang 5-nya sudah banyak, feedback-nya bagus-bagus semua, akhirnya dapat badge tuh, dapat, kalau saya tadi dapat top rate, ya kan? Jadi nggak semuanya dapat top rate. Top rate itu udah, kalau udah kliennya udah banyak, bintang 5-nya banyak, terus feedback-nya bagus semua, penghasilannya udah sekian ribu dolar, baru dapat top rate. Nah, kalau udah lambat laun, akhirnya ini efek bola salju teman-teman, percayalah. Jadi efek bola salju. Teman-teman kalau udah profilnya bagus, teman-teman nggak apply itu loh, di offer, kasih tawaran buat interview, serius. Jadi saya beberapa kali itu dapat kerjaan itu saya nggak apply, tapi dipanggil, ini loh aku ada kerjaan gini, kamu tertarik nggak? Gitu. Disuruh itu, ditawari buat interview. Nah, jadi awal-awal merintis memang nggak mudah, nggak ada yang instan teman-teman. Mau mie instan itu juga butuh proses kan. Mie instan aja butuh proses dimasak. Apalagi hal-hal kayak gini ya. Teman-teman harus jalani itu pelan-pelan, sabar. Apply kerjaan nggak terima, begitu apply lupakan, apply lagi lupakan, jangan diharap-harap. Jangan diharap-harap, oh, kapan ya aku kok dipanggil-panggil. Nah, akhirnya nanti jatuh mental, maksudnya putus asa. Jadi langsung aja apply, dimanapun dicoba semua. Saya dulu juga nyoba semua, nggak fokus di Upwork, apalagi Upwork, freelance, semuanya tak cobain. Akhirnya saya nemunya lancarnya ya di Upwork ini. Akhirnya saya seriusin, saya fokuskan di Upwork. Gitu ya, semoga menjawab Mas Fahmi. Jadi caranya yaitu cari job-job yang kecil-kecil, yang murah-murah, yang receh-receh untuk bangun portofolio. Dan itu nggak mudah, percayalah. Harus sabar. Jangan putus asa. Kalau udah Mas aku udah 20 kali, kadang ada nih di komunitas di grup. Mas Bang, saya udah apply 20 kali kok belum di-hire ya. Langsung diwitek sama senior-senior. Bro, aku ini apply ratusan kali baru diterima gitu. Kamu udah berapa kali? Baru 20 kali baru langsung nanya ke grup. Yang sini-sini itu ratusan kali berbulan-bulan baru diterima, baru pecah telur. Masa kamu 20 kali aja udah nyerah? Gitu. Jadi jangan jadi orang yang kayak gitu. Jadi jangan jadi orang yang manja. Ini ada yang ini ya. Mas Sultan Adib. Untuk Mas Juang sendiri pernah ada meeting yang waktunya bertabrakan dengan urusan pribadi, mungkin bisa dibagi pengalamannya. Ada. Dan itu teman-teman kita tinggal bilang aja. Katakan ya kemarin saya ada meeting itu tumben-tumbenan nih di invite meeting kan ada masuk di itu ya, di HP ya, di Google, di Gmail saya ada notifikasi. Tumben-tumbenan di sini tuh jam 8.15 habis Isya itu. Nah, jam segitu saya pas ada acara keluarga kebetulan. Nah, saya tinggal waktu dapat invitasi langsung invitasinya biasanya nggak mepet sehari sebelumnya.
atau 2 hari sebelumnya. Saya langsung bilang, ya, kalau pada saat itu jam itu aku nggak bisa nggak dimundurin jamnya. Nah, biasanya mereka fleksibel sekali, justru sangat menghargai kayak gitu. Jadi itu malah menunjukkan profesionalitas kita gitu loh. Kita tinggal bilang aja kalau nggak bisa jam segitu, bisa nggak diundur jam sekian, zona waktu sekian. Gitu. Mereka langsung oke, no problem, gitu. Oke, di reschedule lagi, dapat invitasi baru lagi. Gitu. Mereka malah ngasih apresiasi kayak gitu, nggak masalah. Kalau malah justru teman-teman jangan sampai ngilang-ngilangan, itu nggak bagus. Freelancer terus nggak ada kabar sama sekali, kerjaan nggak beres, diem aja. Kerjaan mundur, diem, ada yang susah, diem, nggak ngasih kabar, nggak ngasih. Justru itu malah nggak profesional. Jadi kalau ada bugs, ada kerjaan yang kita stuck, nggak bisa resolve, bilang ke supervisor kita, ke lead developer kita, atau ke grup project yang lagi kita kerjain. Bilang aja, aku lagi ada kerjaan, pas ini, stuck di sini, aku udah nyoba gini, belum bisa, ada error, kayak gini, jelasin. Nah, mereka di situ malah respect, kasih coba juang gini, kasih coba kayak gini, coba kayak gitu. Dikasih masukan gitu loh. Jangan kok diam aja takut, dipendam sendiri, kerjain sampai keringetan. Akhirnya progresnya nggak terpenuhi, ngilang, malah dipecat akhirnya gitu kan. Nggak profesional namanya gitu ya. Nah, harus profesional. Profesional kerja itu ada kesulitan bilang. Kalau perlu langsung japri lead developernya. Hey, apa jenenge Frank, aku duwe problem kayak gini-gini nih. Iso nggak kita video call, kamu punya waktu nggak video call, aku pengen ngobrol, diskusi, aku pengen share screen. Harus inisiatif gitu, resolve, menunjukkan kalau kita ini benar-benar passionate di situ, pengen benar-benar beresin tas kita gitu loh. Kalau kita nggak ada kabar, terus baru dicariin gimana juang progresnya, kok nggak ada kabar, ya itu malah berdampak buruk ke belakangnya. Gitu. Tapi kalau kita udah ngasih kabar, begitu kita stuck kasih kabar, justru malah respect mereka, oke, nggak masalah, gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu Mas Sultan Adib, semoga membantu. Ada lagi terakhir ya, Sawal. Ini jam 5 ini, ya Allah, udah malam. Oh iya Mas, pertanyaan terakhir soal Upwork. Kan ada itu poin untuk kita hire ke klien. Kalau klien menolak, apa poin kita kembali? Dan kalau poin ini habis, apa cuma bisa dibeli atau sebulan sekali ada reset poin? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini berarti Mas Sahrul Ramadan ini udah pernah coba-coba apply di Upwork. Karena tahu kalau di Upwork itu ada namanya connect. Mungkin yang dimaksud poin itu connect. Jadi, kalau dulu teman-teman zaman saya, connect itu setiap sebulan itu, tiap awal bulan itu diisi gratis sama Upwork. Dikasih gratis 60. Kalau dulu ya, gratis. Per bulan tuh 30 atau 60, lupa saya. 30 gram. Jadi ketika kita apply kerjaan di Upwork, itu connect kita itu berkurang. Ada yang satu ketika sekali apply itu butuh 6 connect, ada yang butuh 4 connect, ada yang butuh 2 connect, tergantung pekerjaannya. Gitu ya. Nah, sekarang ini connect ini udah diperjualbelikan sama Upwork, udah nggak gratis lagi. Jadi kalau kita mau punya connect, satu harus pertama bisa beli, harganya sekian $1,5 atau berapa gitu per 10 connect atau berapa, lupa saya, ada di situ. Atau jadi member plus. Member plus itu $15 per bulan, sekitar 210-an ribu lah per bulan, itu otomatis dapat 70 connect. Nah, kalau saya sarannya jadi member plus, itu kita udah dapat connect 70, terus banyak keuntungan. Kita bisa lihat, katakan apply nih ke suatu job post ya, ada job post. Itu kita bisa lihat nih berapa orang yang apply, terus rata-rata yang apply itu ngasih rate berapa. Kita bisa lihat. Jadi kita waktu ngasih apply itu ngasih harganya itu nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Kita bisa lihat rata-ratanya berapa, gitu ya. Itu keuntungannya member plus. Jadi saran saya jadi member plus, biar ya itu tadi bisa connect, dapat connect 70, atau kalau memang nggak mau ya beli aja, ketika connect habis beli. Gitu. Nah, terus satu lagi, kalau teman-teman apply kemudian di-invite, di-interview sama orang, di-chat sama klien, itu otomatis dapat free connect 10. Ya. Saya ini connect saya ini 100 sekarang, 100 sekian. Gara-gara ya udah ya itulah, udah lama nggak apply, terus setiap kadang apply gitu ya, cuman di-interview toh, tapi nggak di-hire, akhirnya dapat free 10 gitu.
Itu. Jadi sekarang itu untuk poinnya itu diperjualbelikan sama advokat gratis lagi. Nah itulah tantangan yang baru-baru saat ini itu. Mas, aku belum mulai kerja kok udah ngeluarin uang, harus bayar beli connect. Nah itu tadi effort yang harus kita, orang alasan ya banyak kayak gitu ya, banyak alasan. Effort yang perlu kita keluarkan ya seperti itu, nggak masalah sebenarnya. Itu anggap aja itu investasi buat kita gitu loh, nggak masalah harusnya ya. Nah itu tadi. Dah. Kalau untuk pertanyaan di chatting udah habis. Saya rasa cukup ya, ini udah terlalu panjang banget ini saya nih. Dan monggo Mas Adam diambil alih. Baik, terima kasih Mas Juan. Banyak sekali ilmu yang didapat ya dari Mas Juan tadi. Poin yang paling penting saya kira itu bisa karena terbiasa. Jadi butuh pembiasaan, butuh tekad. Oke. Untuk next time meet, kita butuh masukan dari teman-teman. Nanti ada form atau apa gitu. Masuk kok? Bisa masuk suaranya? Gimana? Ya. Kita ngobrol santai sebelum diakhiri. Ya, mungkin ada usul nanti kalau mau ada acara online lagi, konsepnya seperti apa? Itu ada masukan dari Putri Prajina. Next meet up membahas UI UX design. Oke, nanti kalau kita ada resource yang bisa mengisi, kita bisa adakan lagi untuk UI UX design. Jadi approve Mbak Putri. Bisa. Terus untuk membuat repository tadi Mas Juan ya, itu kan butuh Git. Kayaknya kita butuh itu materi khusus Git. Boleh, next meet up nanti. Iya. Gunakan materinya Git. Mas Adib kayaknya siap ini. Boleh ya. Nanti pengisinya Mas Adib langsung tembak aja, nggak boleh. Oke, berarti next time ada saran untuk pemateri Git dan UI UX ya, bisa nanti kita lanjuti sama teman-teman. Dari saya pribadi, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih telah mengikuti kami mulai dari awal sampai akhir. Mohon maaf. Screenshot dulu. Oh iya, maaf, foto-foto. Ya, bisa di open video ya? Ya, open kameranya, di open aja. Nah, kita foto bareng. Kita foto bareng dulu. Ayo open kamera dulu. Yuk, sama-sama kameranya diaktifkan. Wah, ada Mas Mufli nih. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Oke. Mas Adib, Mas Diki, Aditya, Zakrilia, Sadam, bisa diaktifkan webcam-nya. Yuk. Mas Adib, yang foto sampean ya? Apa saya? Saya ya? Ya, ayo, kita gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.